Selamat datang pemirsa di acara Petik Forensik. Kembali lagi dengan saya, Tommy Prayoga. Saya Citra Anoda. Membawa Anda menjelajahi persoalan dan fenomena psikologi forensik di sekitar Anda. Dengan tema kita hari ini, diskriminasi. Spesies yang sama tetapi dengan atribut yang berbeda-beda membuat manusia saling berkelompok dan mengelompokkan satu sama lain. Pengelompokan berdasarkan kultur, agama, suku, ras, warna kulit, gender, usia melahirkan cukup banyak konflik antar kelompok yang menimbulkan banyak kerugian. Salah satu pengelompokan yang kian memicu kontroversi di Indonesia karena bertentangan dengan hukum maupun agama merupakan orientasi seksual. Masyarakat modern mengenalnya dengan istilah LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Diskusi kita kali ini, kita akan bahas kembali fenomena sosial dalam konteks hukum dan psikologi dengan mengangkat topik diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Kontroversi yang dipicu oleh gerakan LGBT di Indonesia memecah masyarakat menjadi dua pihak, yang pro terhadap LGBT dan yang kontra. Yang pro dapat dilihat dari seminar-seminar dan acara-acara advokasi yang menyuarakan hak-hak LGBT. Yang kontra sebaliknya menentang hal tersebut. Contohnya, beberapa minggu lalu tentang penyerbuan dan penyerangan terhadap acara yang berbau LGBT yang terletak di Yogyakarta atau pembubaran seminar LGBT oleh Universitas X atas tuntutan ormas tertentu. Hasilnya, banyaknya korban luka dan korban jiwa yang timbul dari penyerangan dan penyerbuan tersebut. Perlu diketahui, dalam perlakuan diskriminasi seperti ini, terdapat paling sedikit 3 pihak yang berperan penting. Pertama, ormas dan kelompok radikal yang memusuhi komunitas LGBT. Hukum yang melindungi hak-hak mereka serta masyarakat dan lingkungan tempat mereka berada. Komunitas LGBT yang meliputi orang-orang bukan heteroseksual dipandang berbeda dan menentang kebanyakan hukum adat dan norma agama di Indonesia. Walau perjuangan hak-hak kemanusiaan mereka telah dimulai semenjak tahun 60-an, ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi dan gerakan LGBT seperti Gaya Nusantara, Himpunan Wanita Adam di Jakarta, dan Perlesim, komunitas LGBT pun mendapatkan kecaman masyarakat di berbagai tingkat sosial dan pendidikan. Terlebih lagi, ketika munculnya kontroversi HIV/AIDS yang kuat asosiasinya dengan kaum gay di Indonesia. Sehingga hal tersebut memperburuk citra mereka di kalangan masyarakat. Hasilnya, sudah tidak jarang orang-orang memandang rendah, menghina, mencemoohi, memukuli, dan memperlakukan mereka seperti bukan manusia di masyarakat. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, mengapa hal ini bisa terjadi? Atau, apakah masyarakat selama ini hanya memandang LGBT dari perspektif mereka sendiri? Apa sajakah mitos yang beredar di kalangan masyarakat yang mendukung diskriminasi terhadap mereka? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saksikan tayangan berikut ini berisi beberapa pandangan masyarakat terhadap komunitas LGBT. Saya tahu. Tahu. LGBT setahu saya sih itu komunitas gay. Itu kalau nggak salah sih kepanjangannya itu lesbian, gay, biseksual sama transgender. Biasa aja sih, itu kan pilihannya mereka yang mau jadi lesbian atau gay, jadi ya udah itu pilihannya mereka. Ya saya sih biasa aja ya, karena setiap manusia itu punya hak. Ya itu hak-haknya mereka kalau mereka mau jadi seperti itu. Kalau menurut saya sih kurang ya, kayak ya udah kan udah dibuat maksudnya udah dibuatnya sepasang ngapain buat sama jenis lagi. Kayak menurut saya tidak setuju. Biasa aja. Sebenarnya kalau khusus buat yang kayak lesbian atau bisex gitu, sebenarnya agak serem ya, karena takut kayak gimana gitu, atau karena dengar juga katanya bisa menular, tapi nggak tahu itu benar apa enggak. Cuman kalau buat yang lain-lainnya sih, karena mereka juga manusia gitu, selama dia baik sama kita ya kenapa nggak kita baik juga sama mereka gitu. Saya akan menghargai mereka. Saya akan berusaha untuk biasa aja, tetap bergaul seperti orang lain, ya seperti teman biasa dan normal gitu. Seperti itu karena di Indonesia pada umumnya banyak ya orang yang seperti itu, dijauhi, dicela, dijudge yang seperti itu. Sebenarnya kan mereka tuh tidak membawa dampak buruk ya bagi kita, karena
pada umumnya mereka juga selama ini berteman sama saya, berinteraksi seperti biasa juga ya, seperti pada teman-teman saya yang normal yang lainnya. Mereka Biasa aja sih, yang penting dia nggak ngejerumusin saya sih. Tetap bergaul sih, cuman mungkin sedikit membatasi ya, nggak sampai terjerumus ke dalam. Diskriminasi sih kalau untuk di Indonesia sih pasti iya sih. Karena di Indonesia sih terdiskriminasi. Kalau buat sama saat ini tuh udah banyak komunitas-komunitas mereka gitu. Cuman tetap masih diskriminasi karena pikiran orang-orang sekarang juga nggak jauh beda sama orang yang dulu gitu. Kalau misalkan apa yang nggak seharusnya itu pasti dilarang. Jadi mereka itu kan yang nggak seharusnya gitu kan, kayak misalkan bisex atau lesbian gitu. Cuman jadinya mereka emang agak terdiskriminasi. Orang kadang-kadang kayak ngeliat, oh dia lesbi, masih yang kayak gitu-gitu. Belum tahu ya. Kekerasan. iya. Oh nggak tahu. Tahu. Saya sangat mendukung. Saya mendukung. Mendukung gitu, karena kalau misalkan ya dia juga manusia, balik lagi ke tadi, dia juga manusia, punya hak juga untuk memilih. Cuman lebih baiknya sih mungkin dikasih arahan gitu, untuk kalau misalkan jalan hidup mereka itu seharusnya nggak seperti itu gitu. Cuman ya nggak seharusnya ada kekerasan gitu. Dari tampilan videonya ya Citra, kayaknya mereka masih bingung untuk menjawab beberapa pertanyaan. Iya, hal tersebut mencerminkan bahwa masyarakat sebenarnya masih kurang mengenal komunitas LGBT. Wajar saja banyaknya kekerasan membabi buta yang dilakukan. Pemirsa, saya dan Citra akan membawakan beberapa laporan LGBT di Indonesia yang dilaksanakan oleh UNDP tahun 2014. UNDP atau United Nations Development Program adalah salah satu program dari PBB yang khusus memperhatikan perkembangan sosial di negara. Posisi komunitas LGBT di Indonesia dalam berbagai aspek masyarakat diliput oleh UNDP adalah sebagai berikut. Pertama, di dalam perundang-undangan Indonesia hanya mengakui jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, itulah yang menyebabkan tidak adanya undang-undang anti diskriminasi yang berkaitan dengan orientasi seksual. Bahkan kebijakan Departemen Sosial melalui Dinas Pembinaan Mental dan Kesehatan DKI Jakarta masukkan kelompok waria dalam kategori penyandang cacat. Oh, jadi melalui departemen ini apa kelompok waria itu maksudnya tuh penyandang cacat ya? Iya, bukan orang normal, mereka masih menganggap itu adalah sebuah kelainan. Nah, parahnya di situ. Orang-orang pada memperlakukan diskriminasi di mana di sana loh. Bisa dilihat dalam laporannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menyatakan bahwa gay dan lesbian merupakan hubungan seksual yang menyimpang, tetapi tidak secara spesifik mereka mengatakan itu menyimpangnya di mana gitu. Terus kedua, dari sisi diskriminasi utamanya Tidak ada undang-undang anti diskriminasi maupun kebijakan atau pernyataan yang jelas melindungi hak-hak pekerja LGBT. Hal ini menyebabkan diskriminasi terhadap kaum LGBT di tempat kerja tidak mendapatkan perhatian yang signifikan. Jadi mereka tuh di tempat kerja pun ditindas gitu. Yang menurut berita-berita contoh-contoh di sini adalah ketika mereka tahu bahwa pekerjaan yang gay atau lesbian langsung dipecat atau juga langsung mendapatkan penjauhan atau kesempatannya dari atasannya juga seperti itu. Kemudian aspek ketiga, sikap sosial dan budaya. Di sini tertulis bahwa kebanyakan orang masih tidak tahu tentang LGBT secara terbuka. Ini terbukti dengan video kita tadi ya. Nah, mereka hanya menunjukkan toleransi, bukan penerimaan, hanya oh mungkin gak apa-apa. Jadi istilah mungkin diskriminasi modern ya, di luarnya gak apa-apa, tapi dalamnya itu masih menolak sebenarnya. Iya. Jadi dia tuh emang mereka pun nggak mau sebenarnya teman dekatnya pun seperti itu gitu kan. Jadi memang masih menolak. Mereka hanya bertoleransi, memberikan toleransi tapi tidak menerima. kita berbicara lebih dekat lagi ya, Citra. Sekarang aspek keluarga nih, masih banyak ternyata keluarga yang belum mau menerima anggota keluarga sendiri karena dibatasi oleh tekanan tradisi lah, norma di masyarakat, budaya yang memasukkan pernikahan heteroseksual dalam bentuk keluarga. Selain itu, adanya teks-teks agama yang bertentangan dengan pernikahan atau hubungan sama jenis. Jadi mereka juga tidak diterima di keluarga sendiri, apalagi di masyarakat. Itu yang bikin semakin tertekan sebenarnya ya.
Dari sisi kesehatan pun, layanan seksual dan reproduksi masih sangat kurang sekali untuk ditujukan bagi komunitas LGBT. Informasi dan sumber daya kesehatan untuk LGBT sebagian besar berkaitan dengan HIV dan infeksi manual seksual. Jadi ya seperti tadi, selalu dikaitkan dengan HIV/AIDS. Dan saat mereka mau berobat itu pun dikira memiliki penyakit yang tidak bisa diobati. Lalu ada pendidikan dan kaum muda, pendidikan tentang seks dan seksualitas di sekolah-sekolah, dan hal-hal khusus yang berhubungan dengan seksualitas LGBT masih kurang. Di samping itu, informasi dan bimbingan dari orang tua yang minim bagi kaum LGBT berdampak pada lemahnya rasa percaya diri pada kaum LGBT yang ada. Adanya pelecehan atau bullying terhadap siswa LGBT juga sering terjadi. Jadi mereka itu dari kecil udah tertekan. Jadi dari remaja itu sudah gagal mengekspresikan diri, dibully lagi. Penerimaan nggak ada. Iya, nggak bisa terima. Bayangkan pemirsa bagaimana jika ada yang mengalami kejadian-kejadian seperti itu hanya karena orientasi seksual yang beda-beda, bukan kejahatan yang dilakukan atau perilaku yang menyimpang lainnya. Kemudian laporan selanjutnya mengatakan bahwa kapasitas organisasi, walaupun di sini terus cukup banyak organisasi LGBT di Indonesia, tapi masih saja kurang. Mereka aktif dalam hal kesehatan, publikasi dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan advokasi, tapi tetap saja dalam kelemahannya adalah mengakses dananya, kemudian memanage sumber daya manusianya, dan yang paling parah adalah serangan-serangan dari kelompok-kelompok radikal yang menentang keberadaan mereka. Hingga kurangnya dukungan dari pemerintah ya. Kurang dukungan dari pemerintah, itu parahnya. Tidak hanya begitu, ternyata di media isu-isu LGBT Indonesia disajikan bervariasi. Memang ada beberapa yang mendukung di majalah, tapi besarnya yaitu mungkin di TV, di radio, kemajuan teknologi komunikasi informasi untuk LGBT, untuk menyebarkan, mengembangkan dan mempublikasikan informasi-informasi untuk mereka ya yang mendukung suara mereka itu masih sangat minim. Terutama masyarakat pasti kurang percaya kalau misalnya mereka apa sih LGBT, pasti langsung menolak hanya karena mendengar kata LGBT. Kenapa? Ya belum kenal itu tadi. Terlepas dari diskriminasi aspek-aspek tersebut, di Indonesia sudah muncul sedikit harapan untuk komunitas LGBT dengan disepakatinya prinsip Yogyakarta. Apa sih prinsip Yogyakarta ini? Nah, prinsip Yogyakarta ini merupakan prinsip yang menganggap bahwa semua orang, terkecuali LGBT pun, lahir secara bebas dan bermartabat. Serta klaim ini tidak dibuat sembarangan loh, melainkan oleh juri-juri dan para ham dan berbagai kalangan dunia ya. Dan difinalisasikan pada 7 tahun lalu tepatnya di UGM di Indonesia sendiri. Jadi Indonesia sebagai tuan rumah tempat disepakatinya prinsip Yogyakarta ini. Namanya saya sudah prinsip Yogyakarta ya. Tapi ironisnya perilaku diskriminasi tersebut masih marak di Indonesia. Kami yakin selama ini Anda hanya mendengarkan kisah LGBT dari berita ataupun lingkungan sekitar. Bahkan mungkin belum pernah mendengar atau bertemu dengan mereka yang sesungguhnya. Di luar liputan media, apalagi perjuangan mereka memperebutkan hak asasinya itu tidak gampang. Oleh karena itu, saya dan Citra hari ini akan menghadirkan salah seorang bintang tamu, yaitu seorang aktivis hebat LGBT yang berasal dari komunitas Arus Pelangi namanya. Beliau bernama Bapak Koi King yang kerap disapa Om King, dipanggil saja Om nanti. Telah berpengalaman berpartisipasi dalam penyuaraan advokasi sejak lama ya, sejak zaman Orde Baru, dan kini sebagai salah satu advokat bagi komunitas LGBT di Indonesia. Nah, Citra, apa saja sih yang bakal kita diskusikan dengan Om King nanti? Om King di sini diundang untuk menceritakan pengalamannya seputar posisi LGBT di Indonesia, pelindungan hukum di Indonesia terhadap LGBT tersebut, diskriminasinya bagaimana, terus menguak pahit dan indahnya perjuangan beliau dan segenap komunitas LGBT dalam memperjuangkan hak asasi manusianya, melawan diskriminasi serta mengklarifikasi paham-paham yang salah mengenai komunitas LGBT itu sendiri. Seperti paham-paham tadi ya, kayak LGBT bisa menular lah, atau enggak ini adalah sebuah pilihan lah. Pokoknya akan dibahas tuntas deh ya. Oke. Jadi mari kita saksikan tayangan diskusi berikut ini. Selamat pagi Mr. King, terima kasih telah join dengan kami hari ini untuk mendiskusi tentang
komunitas LGBT di Jakarta. Untuk sebelumnya mungkin ada yang belum tahu nih, boleh nggak Mr. King memperkenalkan diri sedikit? Oh, saya? Ya. Oke. Baik, saya King Uwi, ya, lahir di Jakarta, Indonesia, Ya. tapi juga sempat tinggal di luar negeri, seperti di Belanda dan beberapa tempat negara lain. Tapi saya sekarang ada balik di Indonesia lagi, tanah air saya. Oh, oke. Selamat datang kembali. Sebelumnya sudah diketahui nih, Mr. King adalah salah seorang aktivis untuk komunitas LGBT. Bolehkah terangkan sedikit apa latar belakang aktivis komunitas LGBT-nya? Komunitasnya? Iya. Kalau komunitasnya ya seperti di tiap negara pasti ada ya yang namanya gay, yang namanya lesbian, yang namanya queer. Itu di seluruh dunia ada. Saya kira di Indonesia itu tidak terkecuali. Walaupun kita mungkin jarang melihat mereka. Nah, kenapa kalau ditanya kenapa mereka tidak kelihatan, kita bisa bicara lebih lanjut. Kenapa itu semua seakan-akan tersembunyi dan juga dimarginalkan oleh masyarakat. Bapak menyebutkan dimarginalkan ya? Iya. Nah, boleh dielaborasi Pak apa yang dimaksud dengan dimarginalkan? Ya, kalau dimarginalkan ya dikesampingkan. Berarti ya karena seperti kita semua tahu bahwa kelompok LGBT itu dianggap penyakit, dianggap pendosa, orang yang tidak baik, sehingga banyak sekali orang yang menghindar ya, atau memojokkan kita. Nah, itu satu hal yang harus kita selalu lawan terus. Karena pada akhirnya kita sudah manusia saja, tidak kurang dari orang lain. Berarti kembali lagi kepada kemanusiaan kita sendiri ya. Mengenai komunitas LGBT di Indonesia kan menurut Bapak tadi sudah banyak ya. Gerakannya juga sudah banyak berarti. Gerakan-gerakan. Kalau dibilang gerakannya banyak ya antara banyak dan tidak banyak. Tapi kalau saya sedikit sendiri sih merasa itu masih sedikit. Bisa lebih banyak lagi. Hanya saja itu butuh waktu. Menyadarkan orang-orang LGBT bahwa mereka seharusnya lebih berani mengenal. Menurut Bapak posisi komunitas LGBT baik yang sudah coming out atau belum itu di Indonesia itu seperti apa sih sekarang posisinya? Posisinya sih masih cukup runyam, dalam arti ya kebebasan yang kita dapatkan itu masih sangat sedikit. Kita tidak leluasa bisa menunjukkan identitas kita sebagai seorang gay atau seorang lesbian, apalagi waria. Nah, itu satu hal yang masih harus kita terus perjuangkan, khususnya terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat. Sebenarnya ada dua hal. Kalau pemerintah itu sampai sekarang bersikap tidak mau mengakui bahwa kelompok LGBT itu adalah warga negara yang harus dilindungi. Mereka tidak melarang seperti yang terjadi di negara lain, tapi mengakui juga tidak. Sehingga kita masih dalam status abu-abu. Satu contoh aja, selama ini kami tidak bisa mendaftarkan organisasi kami sebagai organisasi LGBT. Itu selalu ditolak. Harus merubah anggaran dasar kami.
dipersulit ya. dipersulit. Nah, terus masyarakat juga masih sangat negatif terhadap dengan berbagai alasan agama, alasan masyarakat dan sebagainya, bahkan alasan medis dan seringkali dipakai. Nah, semua alasan itu sebetulnya tidak masuk akal, karena sebagai masyarakat yang sudah hidup di dalam abad 21, kita seharusnya sudah bisa memahami bahwa apa yang namanya orientasi seksual, apa yang namanya identitas gender itu sangat cair, sangat beragam. Tidak bisa kita kotak-kotakan dan menghakimi salah satu kelompok yang tidak mengikuti Tidak sama. dengan kebanyakan. Nah, itu yang sebetulnya pekerjaan yang paling berat bagi kami. Bagaimana meyakinkan masyarakat secara umum bahwa kita adalah orang-orang yang biasa saja dan tidak perlu disingkirkan. Kita tidak merugikan orang lain. Kita tidak menghalangi hak orang lain. Namun memang masih banyak yang menuduh kita bahwa kita merugikan masyarakat. Kita dituduh bahwa kita merusak moral bangsa. Tapi kalau kita pilih lebih jauh, sebetulnya apa sih yang namanya moral bangsa? Kembali ke definisinya ya. Iya, nggak jelas kan. Sebetulnya yang menentukan moral bangsa juga siapa? Bagi saya, bagi kami, moral bangsa itu adalah sesuatu yang harus disepakati bersama, tidak bisa ditentukan oleh salah satu kelompok saja. Tidak bisa sepihak. Ya, tidak bisa sepihak. Itu yang paling penting. Kedua, moral itu berubah dari zaman ke zaman. Itu harus kita pahami juga. Apa yang dianggap moral yang baik zaman dulu belum tentu baik juga di zaman sekarang. Dengan segala kemajuan yang digital dan teknologi yang kita punya, dengan segala kemajuan yang kita punya dalam hal informasi, dalam hal keilmuan, di situ kita harus bisa menentukan bersama-sama moral apa yang kita mau tunjukin. Sekali lagi jangan sampai satu pihak aja yang menentukan. Berarti pikirannya harus lebih dibuka lagi ya, udah modern. Intinya, saya sebagai seorang gay tidak merasa saya bermoral jelek. Gitu aja. Seakan mungkin kriminal yang bukan komunitas LGBT mungkin masih dapat diterima, sedangkan komunitas LGBT sudah langsung dicap seperti itu. Iya. Dari awal. Bahkan kita kan sering juga dicap sebagai orang yang cenderung menjadi kriminal. Setiap kali ada pembantaian yang melibatkan seorang gay, langsung semua gay dicap sebagai pembantai. Kalau ada seorang gay yang memperkosa anak, langsung dicap semua Gay seperti itu. seperti orang yang memperkosa anak. Padahal jika sebaliknya malahan orang tidak peduli. Kita tadi bicara soal pedofilia. Iya. Orang lupa bahwa sebetulnya yang namanya pedofili itu lebih banyak mayoritasnya adalah kaum itu laki-laki yang memperkosa gadis-gadis kecil. Jauh lebih banyak. Tapi ada saya tuh dirugikan. Nah, juga satu hal lagi ya, bahwa kami sering dituduh menularkan. Nah iya, itu dia. Nah, itu juga menarik. Kenapa bisa dibilang bisa? Karena kalau kita lihat sebetulnya kan, tiap manusia mempunyai keinginan, bisa menentukannya keinginan sendiri. Soal berhubungan sama jenis atau lawan jenis
itu juga berdasarkan keinginan, kecuali kalau memang ada yang namanya pemerkosaan, itu sama lain lagi. Tapi kalau berhubung secara sukarela, itu berdasarkan keinginan sendiri, sehingga tidak bisa kita bilang bahwa kita mau menularkan sesuatu yang tidak diinginkan orang. Berarti kalau hal-hal terjadi, itu sebetulnya ya karena berdasarkan keinginan sendiri, bukan karena ada asas penularan. Sekali lagi, ya, orientasi seksual, perilaku seksual itu bukan hal yang bisa ditularkan. Memperoleh keterampilan yang bisa aja, pengalaman seksual yang bisa aja kita dapatkan, tapi itu bukan penularan. Yang sebetulnya yang bisa ditularkan ya hanya pengalaman saja, Sharing informasi ya. bukan penyakit gitu. Terima kasih Bapak sudah mengklarifikasi hal tersebut ya. Sekarang apakah Bapak bisa bantu klarifikasi? Katanya saya pernah wawancara beberapa orang, katanya menjadi gay, being gay is a choice, ada sebuah pilihan. Apakah itu benar Pak? Menjadi gay ada sebuah pilihan. Orang bisa milih dia homoseksual atau heteroseksual. Ada dua hal di sini soal pilihan ya. Dan ini berdasarkan pengalaman saya sendiri sebagai gay. Saya sejak kecil merasa tertarik dengan laki-laki, dengan teman-teman kelas saya. Dan itu walaupun saya awalnya tidak sadar akan istilah itu, jauh lebih lama baru saya sadar bahwa itu ada teknologi untuk punya gay. Tapi perasaan itu sejak kecil sudah ada. Hanya saja orang tidak tahu perasaan saya itu saya sembunyikan, saya pendam saja. Orang tidak tahu kalau saya tidak merasa itu, sehingga orang menganggap saya sebagai anak biasa aja. Saat saya memutuskan untuk berterus terang aja terhadap lingkungan saya, itu baru pilihan untuk membuka diri, untuk menunjukkan jati diri saya. Itu pilihan saya, bukan bahwa saya gay. Saya sudah menjadi gay sejak saya kecil. Nah itu yang orang sering tidak paham, karena mereka melihat saya sebagai anak mono tadinya, tiba-tiba mau jadi gay, gitu kan? Padahal bukan itu. Saya baru siap. Ya, kejujuran itu pilihan. Tapi kita seringkali lupa bahwa banyak orang yang belum bisa jujur, belum bisa membuka diri, dan selama itu dianggap masih normal. Padahal belum tentu. Jadi itu yang harus kita pahami. Pilihan, kalau kita mau pilihan, ya pilihan apa? Bukan pilihan menjadi gay atau menjadi lesbian atau menjadi waria. Pilihannya untuk membuka diri. Ya, untuk pilihan. Jadi pilihan dalam membuka diri, tapi orientasi seksual bukan pilihan sama sekali dan tidak bisa menular ya. Terima kasih sudah mengklarifikasikan itu juga. Jadi kita bisa tahu sekarang apa sih sebenarnya kesalahan dari pandangan masyarakat ini. Selanjutnya saya ingin menanyakan, Bapak kan sebagai seorang aktivis juga, boleh jelasin nggak latar belakang aktivisnya? Jadi dari mana, telah melakukan apa saja, dan lain sebagainya. Ya, kalau saya memang orang yang selalu mempunyai idealisme yang tinggi.
sejak kecil saya sudah punya niat untuk katakanlah berbakti pada masyarakat. Awal-awalnya itu saya tunjukkan dengan menjadi aktivis pro demokrasi. Itu masih zaman Orde Baru. Saat kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu masih sangat dikekang oleh rezim Orde Baru. Saya sudah banyak terlibat dalam gerakan pro demokrasi itu, aktivis HAM yang sudah ada zaman itu. Dan setelah zaman reklamasi terjadi, itu memang kebebasan lebih dijamin, sehingga kita juga lihat bahwa lebih banyak makin banyak organisasi kelompok yang memperjuangkan dan kebebasan bagi segala kelompok, dari kelompok mayoritas, kelompok minoritas, agama, semua sekarang bisa, walaupun masih banyak tantangan. Demokrasi di Indonesia belum sempurna. Salah satu petanda kenapa belum sempurna itu juga karena setelah sekian banyak tahun saya menjadi aktivis HAM, saya menyadari bahwa ada satu hal yang terlupakan. Apa itu? Itu adalah bicara soal hak-hak LGBT. Itu juga masih kalangan HAM masih sering tabu juga. Bahkan dalam kalangan pembela hak asasi manusia. Mereka masih ada kesulitan untuk bicara itu. Beberapa juga masih menolak dimasukkan sebagai HAM. Nah, di situ mulai kesadaran bahwa kalau kita mau memajukan, dan kita harus mulai dengan membangun kelompok sendiri. Disitulah dengan beberapa teman saya yang juga aktivis HAM ini sepakat membangun satu organisasi LGBT yang berfokus pada kemajuan hak-hak LGBT secara khusus, tapi juga tidak terlepas dari gerakan HAM, gerakan demokrasi yang luas. Kita juga selalu berusaha untuk bekerja sama, berkoalisi dengan kelompok-kelompok yang melakukan hak lain. Nah, itu juga satu hal yang mungkin dianggap abstrak oleh masyarakat. Tapi kalau hak itu dijamin oleh kita bisa merasakan dengan adanya kebebasan yang jauh lebih luas daripada ada yang sekarang. Dan itu dari cita-cita itu kami sepakat untuk mendirikan Arus Pelangi untuk didirikan di tahun 2006. Dan saat ini Arus Pelangi sudah cukup maju, dalam arti kita sudah dikenal banyak kalangan aktivis HAM, kalangan masyarakat sipil lainnya, dan juga kami juga sudah berhasil untuk mendorong terbentuknya lebih banyak organisasi Menginspirasi. berbagai Jadi Bapak sebagai perwakilan Arus Pelangi di sini, bisa Bapak ceritakan apa sih perjuangan Arus Pelangi dalam membela hak-hak dan hak-hak apa saja sih yang dibela? Sebetulnya sih cukup beragam ya yang kita lakukan, karena sekali lagi tergantung juga dari sasaran kita. Sasaran kita memang macam-macam. Pemerintah. Pemerintah itu yang kami jadi sasaran adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun
belakang ini banyak sekali kebijakan dalam bentuk perda dari pasal-pasal tertentu ya, gay dan lesbian itu disebut-sebut sebagai penyakit, sebagai sesuatu yang menyimpang, gangguan. malah itu kami selalu melawan dengan menunjukkan bahwa kita bukan seseorang yang menyimpang, ini bukan ketentuan negara. Itu adalah pemerintah. Kami juga mendekati berbagai kementerian untuk minta perlindungan. Dalam beberapa hal kami sudah berhasil untuk mengurangi kekerasan terhadap LGBT. Yang kedua itu sasarannya masyarakat. Itu masyarakat sangat luas dan tidak bisa menjangkau semuanya. Yang kami coba ya adalah sedikit menunjukkan keberadaan kita. Seperti misalnya saat ada kafe sampai Jakarta, kita akan keluar dan menunjukkan bahwa kita ada. Bahkan kadang-kadang kita bahkan spanduk-spanduk LGBT ada loh, kita punya tuntutan, kita punya aspirasi. Itu untuk meningkatkan keterbiasaan masyarakat terhadap kita. Selama ini kan orang sebetulnya nggak kenal siapa sih yang LGBT. Makanya sangat mudah untuk menganggap mereka aneh dan ya, mereka segala. Karena mereka belum ketemu. Saat mereka melihat seseorang yang secara nyata, ini loh LGBT, mudah-mudahan mereka akan terbiasa. Dan dengan biasanya ya akan timbul penerimaan. Tapi itu tentunya satu hal yang panjang butuh banyak, lebih banyak lagi teman-teman LGBT untuk mau tampil dan menunjukkan jati diri. Nah, yang ketiga adalah sasaran terhadap komunitas LGBT. Kita tahu bahwa masih banyak sekali teman-teman LGBT yang belum berani membuka diri. Dan hal itu juga butuh proses penguatan, proses penambahan pengetahuan, dan proses kepedean. Itu juga hal-hal yang kami coba tangani dengan diskusi, pencerahan. Seringkali kita juga melakukan pencerahan dengan screening film gay, lesbian. Setelah itu kita diskusi apa maknanya, bagaimana pengalaman kita sendiri dalam hidup sehari-hari. Gadis seperti kita akan lebih terbiasa. Sebetulnya kita tidak harus takut, tidak harus malu, tidak harus merasa berdosa. Apa yang kita lakukan sah-sah aja, selama kita tidak merugikan orang. Apa yang kita lakukan di kamar tidur dan sebetulnya bukan urusan orang lain. Iya, benar. Jadi banyak sekali yang kita coba lakukan. Tapi tentunya dengan segala keterbatasan kita juga hanya segelintir. Sebelumnya saya mau tarik balik sedikit. Tadi Bapak menyebutkan adanya dua pihak selain komunitas LGBT, yaitu masyarakat dan pemerintah. Dan Bapak juga menyebutkan bahwa LGBT itu tidak merugikan. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Apa saja sih bentuk penyingkiran atau diskriminasi yang dilakukan dan dampaknya terhadap komunitas LGBT? Nah, di situ juga banyak kelompok ya yang berperan masing-masing.
lihat dari kelompok yang paling dekat dengan Najib adalah keluarganya sendiri. Di situ diskriminasi, tekanan, larangan itu paling berat dirasakan. Karena penolakan dari keluarga itu yang sangat besar, yang sangat menyakitkan, sangat menakutkan juga. Tidak ada seorang yang ingin ditolak oleh keluarganya sendiri, tapi itu justru yang dibeli atau yang ditakutkan. Selama orang tua tidak tahu gay atau lesbian, yang mungkin mereka saat ketahuan usaha anaknya membuka diri, disitulah mulai terjadi berbagai kesalahan yang harus kita atasi sedikit demi sedikit. Nah, terus selain di keluarga tentunya di lingkungan, dimana seseorang LGBT itu harus berada di sekolah, tempat kerja, di tempat-tempat mereka berkumpul, gereja, olahraga. Di situ juga penolakan atau diskriminasi boleh dikatakan sehari-hari terjadi. Butuh perjuangan juga di situ. Contohnya Pak? Contoh diskriminasi yang terjadi seperti apa? Contohnya ya, misalnya kita ke gereja terus pendetanya berkhotbah bahwa homoseksualitas itu dosa dan harus dihindari, harus dilarang. Apa yang kita lakukan? Karena itu jarang dipikirkan dampak dari peraturan tersebut terhadap seorang anak yang masih berkembang. Rasa takut harus dialami. Secara psikologis itu sangat merugikan seorang anak yang masih berkembang, dan itu seringkali dilupakan. Anggaplah orang tua tidak setuju, tapi banyak sekali cara-cara lain yang bisa dilakukan oleh seseorang tua untuk mendidik anaknya apa yang dia sebenarnya inginkan, bukan hanya dengan paksaan sekarang. Jadi ya itu. Terus kalau ngomong soal kekerasan, tentunya itu juga terjadi juga khususnya oleh kelompok agama yang garis keras, radikal. Hanya saja itu yang mereka lakukan serangan-serangan biasanya terhadap kegiatan-kegiatan tertentu. Seperti apa Pak? Seperti kalau misalnya ada kontes Maria, terus Putri Maria, cara kumpul atau acara berkumpul-kumpul, itu seringkali menjadi sasaran dari serangan radikal yang mereka nggak suka kalau kita berkumpul. Itu yang selalu mereka coba menghindari. Mereka nggak suka kalau kita mau menunjukkan sesuatu yang positif. Itu yang mereka nggak suka. Mereka hanya suka kalau LGBT itu digambarkan sebagai sesuatu yang negatif. Saat ada seorang yang atau kelompok yang berusaha membangun satu acara yang bersifat positif, ya itu yang mereka mau serang, mau berhentikan. Nah, di situ terjadi selalu perseteruan. Di situ juga kelihatan betapa
lemahnya hukum negara, penegakan hukum, penegakan ketertiban umum. Karena mereka bisa semena-mena sesuka-suka. Dan polisi biasanya cuma melihat aja. Lihat proses kekerasannya ya. Bisa gambarkan sedikit proses kekerasannya itu seperti apa? Misalnya ada acara nih, terus mereka datang, kemudian Ya, peristiwa yang paling besar terjadi di tahun 2010 saat kelompok LGBT itu menyelenggarakan satu konferensi internasional di Surabaya. Konferensi itu didemo habis-habisan oleh kelompok radikal itu yang berada di Jawa Timur. Mereka dengan ratusan berdemo dan mengetuk hotel konferensi itu diselenggarakan. Sehingga akhirnya konferensi itu ya dipaksa ditutup. Menjadi kehebohan internasional juga. Dan paling besar, tapi sebetulnya serangan-serangan itu terjadi sangat sering. Tiap tahun ada paling tidak ya 5 dan 10 kasus yang mungkin sifatnya kecil-kecilan ya, tidak masuk laporan, tidak masuk berita. Satu hal juga yang terjadi yang cukup menghebohkan yaitu serangan terhadap festival film queer, Q Film Festival. apa nih itu, Pak? Itu serangan juga terjadi di 2010. Ada juga FPI dan kelompok radikal lainnya itu ya, menyerang tempat-tempat di mana film-film itu khususnya di pusat budaya Prancis, pusat budaya Belanda, pusat budaya Jerman. Itu di demo-demo. Sehingga ya teman-teman juga jadi takut. Gitu. Kalau akhir-akhir ini gimana? Ada nggak yang terjadi? Ya akhir-akhir ini tentunya kita juga belajar bagaimana menghindar dari kejadian-kejadian ini. Kita sekarang juga lebih mampu untuk menjaga keamanan kita, melindungi diri kita sendiri dari serangan tersebut. Kita jauh lebih pintar sekarang menyelenggarakan sesuatu tanpa ada serangan. Nah itu yang kita lakukan sekarang. Kalau boleh tahu dari serangan-serangan tersebut apakah pernah ada korban luka atau korban jiwa? Oh ya, Banyak, pasti Pak. ada, pasti ada. Dan bukan hanya luka fisik ya, tapi luka trauma juga. Secara fisik dan psikologis ya berarti. Contohnya kejadian terakhir itu baru saja 1-2 minggu yang lalu di Yogyakarta saat kelompok LGBT melakukan peringatan terhadap kekerasan-kekerasan yang ditujukan kepada waria kelompok transgender di Yogyakarta. Mereka melakukan satu peringatan di Monumen Tugu, Jalan Jogja, dengan membaca puisi, menggunakan lilin, yang ya sifatnya damai-damai gitu. Acara itu diserang
oleh kelompok yang tidak jelas, tapi ya sifatnya preman gitu. Misalnya penontonnya dipukulin, bahkan ada beberapa yang harus masuk rumah sakit. Jadi memang secara fisik mereka dilakukan melukai orang, mencederai orang. Tapi yang paling penting tujuan mereka adalah menimbulkan trauma. Menakut-nakuti. Apa peran petugas keamanan waktu itu, Pak? Apakah tidak ada yang melindungi? Tidak ada. Jadi Dan seringkali itu tidak sengaja mereka tidak karena kalau ada polisi pasti dia berbuat sesuatu. iya. Akan tapi apakah setelah itu dilaporkan ke polisi dan ke aparat hukum lagi? Iya. Apa yang terjadi? Kami sekarang ya selalu berusaha untuk membuat laporan ke polisi dan maupun juga ke Komnas HAM. Jadi paling sedikit hal-hal tersebut dicatat, ada catatan. Selain tentunya kita juga menuntut supaya itu tidak lanjutkan secara hukum. Karena penjarahan itu adalah kriminal. Harus ditindak lanjut. Tapi ya kita tahu sendiri juga bahwa itu jarang dilakukan. Jadi nggak akan diproses ya? Nah, diproses, tapi biasa mereka bilang ya masih diproses, belum ada kemajuan gitu. Sampai bertahun-tahun. Saya bertahun-tahun ya. Nah di sini jadi sangat terlihat bahwa pemerintah negara dalam hal ini masih sangat Cuek. cuek, tidak punya niat baik. Apakah pribadi Bapak sendiri merasa LGBT ini dilindungi hukum? Tidak. Tidak. Jadi nggak mendapatkan perlindungan hukum maupun negara. Jadi Tapi dilindungi sebagai warga negara selama tidak jelas itu ketahuan kami LGBT ya beda perlakuan. Berarti dilindungi dengan syarat berarti ini. Sebagai bagian warga Indonesia tapi ada syaratnya gitu ya. Nah di situ titik perjuangan kita. Kita tidak dilarang, tidak ada undang-undang yang melarang. Berarti kita boleh berada kan? Iya, Tapi saat kita mau berada secara terbuka, malah ditentang. malah tidak diapain. Di situ negara sangat ambivalen. Nah jelas maunya apa? Kalau nggak suka ya kita ya larang aja. Betul. Kemudian saya sering baca artikel, baca berita. Banyaknya penindasan dan kekerasan dilakukan terhadap kaum waria di perkotaan. Pertama kita tahu kan Jakarta cukup banyak juga, dan saya dengar itu tidak semua dari masyarakat, bahkan saat polisi atau misalnya aparat hukum yang merazia itu juga melakukan hal yang sama. Apa tanggapan Bapak? Betul itu. Begini, seakan-akan kan di kota banyak waria, tapi kita juga harus memahami kenapa itu terjadi. Itu karena rata-rata waria yang ada di kota itu adalah pendatang. Mereka datang dari mana ya? Dari pedesaan. Mereka datang ke kota karena seringkali ditolak, diusir oleh keluarga mereka sendiri. Jadi mereka tidak punya pilihan lain dan pindah ke kota besar, khususnya di Jakarta. Mereka seringkali
seringkali drop out, tidak putus sekolah, tidak punya keterampilan tertentu. Nah, untuk mencari nafkah, apa yang mereka bisa lakukan? Untuk pekerjaan formal mereka selalu jadi prima. Sehingga pilihan terakhir banyak adalah menjadi PSK. Pekerja seks. Di lain pihak juga pekerjaan seks juga dilarang. Mereka selalu terjepit. Sejak bertahun-tahun Satpol PP itu masih melakukan rahasia-rahasia terhadap tempat pekerja seks. Dan itu dilakukan di berbagai tempat sekarang di Jakarta. Sebetulnya modus yang paling menonjol itu bukan sekedar melarang prostitusi, sebetulnya lebih mencari duit. Karena yang terjadi biasanya orang waria ditangkap dan diminta duit, kalau dia kasih duit ya dia dibebaskan lagi. Kalau nggak ada duit ya dia dikurung beberapa hari, baru dilepas lagi. Atau kalau ada yang mau jamin ya dia dilepas. Ini satu modus yang masih sangat sering terjadi. Hanya saja di Jakarta itu sudah berkurang, karena berkat advokasi yang kami lakukan terhadap Satpol PP DKI Jakarta. Kami memberi pencerahan, menunjukkan bahwa waria juga seringkali tidak punya pilihan lain untuk turun ke dunia prostitusi. Kami juga minta supaya negara juga lebih memberi peluang pekerjaan. Salah satu yang kita minta supaya juga negara itu lebih menjamin peluang pekerjaan di ranah formal bagi waria. Kenapa kita tidak mau memajukan itu? Lagi supaya ya alhamdulillah ya Satpol PP di Jakarta sudah bersikap lebih baik. Bersikap lebih baik, kurang merazia atau tidak meminta dana atau melakukan kekerasan? Kalaupun mereka merahasia, mereka biasanya hanya menyuruh waria untuk pulang. Tapi tidak mengejar atau menghina. Sebenarnya saya mau menanyakan Pak, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh komunitas LGBT dan apa yang diharapkan dari negara dan yang idealnya seperti apa? Seperti yang tadi saya katakan bahwa yang kami butuhkan adalah pengakuan dari negara bahwa kami adalah merupakan salah satu minoritas dari masyarakat yang haknya harus dilindungi, harus diakui. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, Bhinneka Tunggal Ika kita. Nah, berarti kan banyak minoritas, dan semua minoritas itu harus kita lindungi dengan berpilah-pilah. Itu yang kita tuntut terhadap masyarakat, ya kita juga menuntut supaya mereka mengerti siapa kita.
dan menerima kita, bukan hanya menghakimi. Kalau soal tidak setuju dengan apa yang kita lakukan di kamar tidur, ya kita mau sama-sama. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan terakhir ya, Bapak boleh ceritakan sedikit kegiatan arus pelangi belakangan ini? Ya, kegiatan kami saat ini ada satu yang menarik, yaitu kami berusaha untuk mendekati berbagai sekolah-sekolah, masuk SMA, masuk ke universitas, untuk membicarakan masalah bullying. Bullying itu satu fenomena yang sangat merajalela dan sedang ditujukan pada berbagai orang, dan korbannya juga macam-macam, tapi termasuk LGBT. Jadi melalui fenomena bullying ini coba untuk penyadaran bahwa ada loh yang namanya LGBT di antara kita yang sangat diduga atau ketahuan yang adalah jadi sangat mudah jadi korban bullying, dan seharusnya pihak sekolah harus punya sikap yang tegas. Itu salah satu selain itu ya kita selalu coba mencari kesempatan untuk tampil di publik, entah itu lewat perayaan tertentu atau di hari tertentu di mana banyak orang berkumpul seperti Parsi Day. Itu kita coba menunjukkan diri. Kalaupun ada kesempatan untuk tampil di TV, ya kita juga ambil. Semua upaya itu untuk meningkatkan visibilitas kita. Bagaimana sejauh ini progresnya, Pak? Ya, mudah-mudahan sih udah sedikit lebih terlihat, sedikit lebih dikenal. Walau pengenalan itu tidak selalu bersifat positif, tapi saya rasa ya hanya butuh waktu saja. Membiasakan masyarakat dengan adanya kita sebagai warga negara biasa-biasa saja, bukan hal yang spesial. Terakhir Bapak, setelah kita wawancara sejauh ini, apakah Bapak sebagai seorang aktivis LGBT, sebagai seorang advokat memiliki pesan untuk siapa saja nanti yang akan menyaksikan cuplikan ini? Pesan untuk mereka? Pesan, kalau pesan terakhir saya adalah bahwa mari kita menjunjung kebinekaan kita, mari kita menghargai semua keragaman yang ada di antara masyarakat kita. Mari kita menghargai bahwa individu-individu kita terlepas dari latar belakang ini, terlepas dari sukunya, terlepas dari jenis kelamin, terlepas dari orientasi seksual, itu bahwa
semua punya bakat, kita bisa menggunakan bakat itu demi kemajuan bangsa kita. Contohnya, Ahok sekarang sebagai seorang dari keturunan Tionghoa bisa menjadi gubernur. Contoh yang baik. Masih banyak ya, minoritas lain juga yang punya bakat dan bisa, kalau diberikan kesempatan, bisa memajukan negara ke tingkat jauh lebih bebas dan nyaman bagi semua. Baiklah, Mr. King, terima kasih sudah memberikan informasi, sharing, dan join kita hari ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan semoga komunitas LGBT kedepannya bisa lebih sukses dan diketahui masyarakat.